Makanya beda keterangan al-ghina ghinan nafas. Yang dimaksud kaya itu adalah kaya hati. Orang sanajan andi arta sapana oboy, doa koncon langi artanya. Kalau hatinya tidak kaya, maka tidak akan tenang. Tidak akan tenang kalau tidak punya kaya hati. Selalu orang selalu merasa kurang, selalu tak puas terhadap nikmat saya parangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak heran sampean orang yang koruptor misalnya, orang yang koruptor, pemimpin kita itu yang koruptor, itu kan bukan orang miskin guys, bukan orang yang miskin, itu orang kaya, tetapi tidak ghina nafsi, tidak punya kaya hati, sehingga orang keparing Allah Taala, landi mobil banyak, mobil roman ganteng, tapi masih melakukan korupsi. Nah, ini makanya soal dengan Nabi wal ghina, nyuon kaya hati. Kemudian ghina ini juga saya maksud nyuon boleh pancingan sopaja tidak nyamanan butuh untuk minta ke orang lain. Jadi maksud al ghina ini. Jadi ghina itu oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim ditafsiri pertama ghina nafas. Nomor 2 ditafsiri artinya kita tidak butuh sehingga perlu minta ke orang lain. Maka ini kan menunjukkan hadis ini kan keutamaan bekerja. Keutamaan bekerja. Aku boleh panjenengan, makanya pada hadis disebutkan Imam Ghazali dalam Ihya, Kanjeng Nabi pagi-pagi sedang bersama para sahabat. Kemudian ada pemuda badannya kuat, badannya kuat, pagi-pagi ini kan tara lako, tara nyari pese, katakan tara nyari pese, mungkin tara lako pagi-pagi. Kemudian ada salah satu sahabat yang bilang, "Woi, aku masih muda, badannya kuat, tapi sudah sibuk dengan nyari duit." Nah, kata-kata sahabatnya Nabi yang sedang kumpul sama Nabi. Tapi oleh Kanjeng Nabi malah ditegur. Jangan bilang gitu. Karena kalau anak muda itu pergi untuk bekerja nyari duit, tocurna untuk anak fakoi anak atau orang tua, maka dia fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Dan kalau anak itu pergi pagi-pagi bekerja agar dia tidak menjadi pengemis, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka fahuwa fi sabilillah, maka anak itu berada di jalan Allah. Tapi kalau anak itu pergi pagi-pagi nyari duit karena untuk bangga-banggaan, saya ini orang kaya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Nah ini dulu. Maka hadis ini juga menunjukkan parlona boleh pancingan ala kok supaya tak menjadi pengemis. Bahkan gini, boleh terakhir sampean teti orang kaya nih, kedebun sebagian ulama lebih bagus ditempel teti yang fakir. Sebab pada hadis cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi ke orang kaya, si andi ahli waris itu. Prapan sakit nikah sareng Kanjeng Nabi dijenguk. Ketika dijenguk, Sa'ad bin Abi Waqqas nikah matur Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, betul kaula kadinto andi arta banyak. Sementara ahli waris betul kaula nikah cuma sedikit, cuma satu. Anak perempuan, saya cuma punya anak perempuan. Gimana kalau harta nikah di betul kaula wasiat akhirnya 2/3-nya. Wasiat akhirnya ke masjid atau kenapa ke pusat?" Oleh Rasulullah dilarang. Jangan kamu wasiatkan 2/3-nya. Kata kenapa Nabi separuh Rasulullah? Rasulullah itu jangan separuh. Lalu Rasulullah adabu at-thulutsu wa-thulutsu katsir. 1/3-nya saja sudah banyak. La anta da'a warathataka awliya khairun min anta da'aha 'alatan yatakaffafuna 'alan nas. Dan Kanjeng Nabi meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih bagus nyetempeng atil ahli waris sampeyan dalam keadaan fakir sehingga butuh meminta-minta kepada orang lain. Dari akhirnya ulama berarti orang tua nikah alakoh nyari duit sehingga nanti mana beri saya tinggal lagi ke anak potona, itu bagus, itu sangat utama. Maka Allah itu ridho kepada orang yang kepayahan karena mencari perkara halal.
Makanya kanjeng Nabi terakhir di dalam hadis ini kan nyuwun ke Allah Taala al-ghina. Al-ghina artinya kaya hati dan juga dia tidak butuh kepada manusia. Qanaah menerima kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal pun aku miskin, tetap miskin misalnya, kita tetap qanaah narema pemaringan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngireng tua nih kan, ini kepada hadis, tua pada hadis. Di sampean coba dibaca, diamalkan, mungkin setelah sholat atau kapan dibaca, karena ini doa yang warid dari kanjeng Nabi. Inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal